Ahok diminta mundur oleh loyalis Anies usai kilang minyak di Riau meledak. Blunder, jarak rumah warga jauh, beda dengan depo Pelumpang yang malah dikasih IMB. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini lebih kepada hal kemanusiaan, berbeda dengan Pak Anies. Pak Anies ini menjanjikan, bahkan di awalnya itu adalah bukan lagi IMB kawasan, hak kepemilikan. Nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kembali diperbincangkan usai kilang minyak Pertamina di Dumai Riau meledak. Tidak hanya Ahok, nama Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, juga kembali disorot karena kejadian tersebut. Untuk diketahui, kilang minyak Pertamina di Dumai Riau meledak pada Sabtu malam 1 April 2023 dan mengakibatkan rumah hingga masjid di sekitar lokasi kilang minyak menjadi rusak. Ledakan di kilang minyak Pertamina Putri 7, Dumai, sempat membuat rumah warga hingga plafon masjid bergetar hingga runtuh. Menanggapi peristiwa kebakaran kilang minyak tersebut, loyalis Anies Baswedan yakni Andi Sinulinga menyentil Ahok dan Nike Widiawati. Andi mengatakan seharusnya komisaris dan direktur utama tersebut telah mundur seandainya punya rasa tanggung jawab atau malu. Pasalnya, kebakaran yang terjadi di Riau ini sudah kesekian kalinya terjadi dan sebelumnya sempat terjadi di beberapa daerah. Ex-politikus Partai Golkar ini berharap kejadian serupa tak terulang di masa mendatang karena merugikan uang negara. Tapi jika melihat perbandingan dengan kejadian di kilang Pertamina Pelumpang, sangat jauh. Bahkan jarak pagar pembatas dengan pemukiman warga sekitar 100 meter. Dan jarak dengan unit yang meledak berjarak sekitar 600-700 meter. Jadi, hanya rumah warga yang rusak akibat getaran. Hal itu disampaikan oleh Area Manager Communication Relation NCSR Kilang Dumai, Agus Tiawan. Berbeda dengan kilang Pertamina Pelumpang yang tidak ada buzzer zone atau jarak antara pagar pembatas dengan pemukiman warga. Bahkan ada rumah warga yang menempel di pagar pembatas. Dan yang paling parah, mantan Gubernur Anies Baswedan malah memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada warga Pelumpang yang menyebabkan memperparah kejadian ketika sewaktu-waktu kilang tersebut meledak. Jadi memang sangat jauh dan tidak ada hubungannya dengan Ahok. Justru seharusnya ketika kilang atau depo Pertamina Pelumpang meledak, yang harus bertanggung jawab adalah Anies. Namun menyalahkan jatuhnya korban hanya ke pihak Pertamina juga ada salahnya. Terlebih usai terkuaknya status tanah itu yang notabene adalah milik Pertamina, tetapi dihuni secara ilegal. Sudah begitu, diberi IMB oleh Anies Baswedan, meski bersifat sementara dan hanya berlaku beberapa tahun. Peristiwa ini mengingatkan saya dengan suatu perkampungan di mana saudara saya tinggal. Kampung yang berjarak cukup dekat dengan depo Pertamina. Dengan cukup banyak penduduk tinggal di sana, meski tidak bisa dibilang kampung padat penduduk kayak di sekitar depo Pertamina Pelumpang itu. Namun saya cermati, jaraknya masih relatif aman karena tidak terlalu dekat dengan depo itu. Seandainya terjadi kebakaran, rasanya masih cukup aman. Paling tidak rembetan apinya tidak menyebar dengan cepat dan jika harus menyelamatkan diri, masih cukup waktu bagi warga untuk melarikan diri dengan potensi selamat cukup besar. Namun tampaknya hal itu tidak berlaku terhadap kawasan Kampung Tanah Merah yang dengan naifnya diberi IMB sementara oleh Anies. Sebagai penguasa yang keras kepala, entah siapa pembisiknya atau memang sengaja melanggar, tak ada mampu melawan Anies agar tidak meneruskan niatnya memberi IMB yang berlaku per RT itu. Adanya IMB per wilayah saja sudah aneh, karena setahu saya IMB kan berlaku untuk satu rumah saja. Namun bukan Anies namanya kalau tidak melakukan tipu muslihat dengan olah katanya demi mendapat simpati warga sekaligus mendulang suara. Jadi, memang tidak berdasar sama sekali jika meledaknya kilang tersebut, Ahok harus mundur. Bagaimana kalau menurut Anda? Jadi berpikirnya itu korektif lah. Jangan menjadikan segala sesuatu itu mengalihkan masalah segalanya untuk kesalahan Anies. Ya Anies fine-fine aja, namanya secara algoritma bagus kok, muncul terus di media. Karena kita terlambat membangun transportasi publik. Di Jakarta terlambat 30 tahun kira-kira. Meskipun sekarang sudah ada MRT tapi baru
satu jalur. Ada LRT tapi juga belum jalan. Sok-sokan serang dan sindir Heru Budi soal kemacetan. Tuyul Anies langsung kicap. Borok Anies kebongkar. Macet era Anies lebih parah, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jokowi bilang kan kemacetan di Jakarta, itu gimana Pak tanggapannya? Iya memang macet, makanya ini konsepnya ada artinya. Pak Heru Konsepnya ini apa namanya? Realisasi MRT Transjakarta antar moda lah yang bisa yang namanya korban kemacetan itu adalah pelaku kemacetan juga. Kan nggak mungkin caranya menjadi korban kemacetan kalau nggak ikut menimbulkan kemacetan bagi orang lain ya. Mantan Komisaris Ancol Ges Khalifah seolah menyindir PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berbicara mengenai integrasi angkutan umum di DKI Jakarta setelah Presiden Jokowi sebut Jakarta macet pagi hingga malam. Ia pun secara satir menyebut bahwa ide Heru Budi terkait angkutan umum itu sebuah terobosan baru yang hebat. Ia pun mengungkit program Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 yang diklaim berhasil mengintegrasikan angkutan umum di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Jakarta macet setiap hari dari pagi hingga malam. Sehingga Bapak Ibu kalau di Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet. Heru Budi pun merespon hal itu dan memandang pernyataan Jokowi adalah gambaran kondisi Jakarta saat ini. Heru kemudian berbicara integrasi antar moda transportasi yang tengah dikembangkan di ibu kota. Heru meyakini konsep tersebut dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan Jakarta terlambat sekitar 30 tahun dalam membangun transportasi publik. Jokowi mengeluhkan Jakarta yang kini macet dari pagi hingga malam. Bukan hanya Ges Khalifah yang menyindir Heru Budi. Loyalis Anies Baswedan, Reza Peters, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berbicara soal macet di Jakarta dan upaya integrasi angkutan umum di ibu kota. Ia pun mengklaim bahwa upaya integrasi angkutan umum sudah dilakukan sejak era gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ia melanjutkan bahwa bos Heru Budi, yaitu Presiden Joko Widodo, hanya bisa berbicara ketika menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Upaya mengatasi kesemrawutan di ibu kota. Klaim para pemuja Anies sungguh tak berdasar. Justru era Anies yang menunjukkan tingkat kemacetan parah. Dari data lalu lintas Jakarta yang dirilis TomTom Index di bulan April 2022 menunjukkan peningkatan arus di jam-jam tertentu. Peningkatan tersebut terlihat konsisten dan melebihi angka rata-rata kemacetan tahun 2019 dan 2021. Pada Selasa 29 Maret 2022, arus lalu lintas naik drastis 39% pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu 30 Maret, puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 6 sore dengan kenaikan mencapai 37% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2019 dan 2021. Bahkan kemacetan paling parah terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2021. Tepatnya pada pukul 6 sore. Kemacetan di Jakarta pada hari itu meningkat hingga 58%. Artinya, kepadatan meningkat hingga 2 kali lipat dari periode 2019 dan 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, juga mengakui bahwa ada peningkatan lalu lintas di Jakarta. Dia mengatakan dalam satu pekan terakhir terjadi peningkatan volume kendaraan di jalanan Jakarta. Terjadi peningkatan hingga 18%. 4,5 tahun Anies menjabat jadi Gubernur Jakarta. Transportasi publik massal apa yang sudah dia bangun? Kalau Jokowi tampak jelas membangun. Selama jadi presiden, untuk Jakarta, Jokowi bangun LRT Jabodetabek, MRT Jalan Tol Layang Kelapa Gading Pulau Gebang, Jalan Tol Becakayu, dan lain-lain. Ahok berhasil membangun Simpang Susun Semanggi tanpa menyentuh APBD sedikit pun. Anies bangun apa? Jaklingko. Jaklingko pun kena kritik habis-habisan oleh Ketua Fraksi PKB PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Jadi, nyaris tidak ada yang dilakukan Anies untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perbaikan dan penambahan rute Transjakarta mungkin terjadi di era Anies, tapi ini adalah peran semua gubernur sejak Sutioso. Jadi, Anies nyaris tidak kerja dong. Kalau kalian merasa begitu, tak ada yang bisa menyalahkan kalian, kecuali gerombolan pemilik kafling surga. Hahaha.
Sama dengan penanganan banjir, nyaris tak ada yang dia lakukan. Normalisasi sungai mandek, naturalisasi tak pernah dilaksanakan. Sumber resapan malu-maluin, keruk lumpur aja malas sampai harus digugat warga ke PT UN. Bagaimana kalau menurut Anda?